warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendidik dan insan pembelajar, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa metode belajar terasa lebih efektif dari yang lain? Jawabannya terletak pada pemahaman kita tentang teori pembelajaran. Dalam video singkat ini, kita akan menyelami konsep dasar teori pembelajaran, penerapannya dalam praktik, serta membandingkan beberapa teori kunci yang menjadi landasan penting dalam dunia pendidikan. Secara umum, teori pembelajaran dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip atau konsep yang menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini adalah kerangka kerja yang membantu kita memahami proses belajar itu sendiri. Para ahli pun memiliki pandangan yang beragam. Misalnya, menurut Skinner, belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati disebabkan oleh pengalaman, adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian, menurut Jean Piaget, melihat belajar sebagai proses aktif membangun pemahaman kita sendiri tentang dunia melalui interaksi dan adaptasi. Sementara Howard Gardner berpendapat bahwa kecerdasan itu tidak hanya tunggal IQ saja, melainkan ada banyak jenis kecerdasan yang berbeda, seperti linguistik, logis matematis, musikal, yang dimiliki dan dapat dikembangkan setiap individu. Keragaman definisi ini memperkaya pemahaman kita tentang mengapa dan bagaimana proses belajar terjadi. Lalu, bagaimana teori-teori ini diterapkan dalam kehidupan nyata? Di dalam kelas, teori pembelajaran mempengaruhi bagaimana guru merancang kegiatan belajar mengajar. Pendekatan behavioristik misalnya, yang menekankan penggunaan hadiah dan hukuman untuk memotivasi siswa. Guru memberikan penguatan positif berupa pujian atau stiker kepada siswa yang menjawab benar. Dan penerapan non-formalnya, anak belajar memasak dengan mengikuti resep. Kemudian, teori kognitif fokus pada bagaimana siswa memproses informasi dan membangun pemahaman. Contoh penerapan di kelas, siswa bekerja kelompok untuk memecahkan suatu masalah dalam pelajaran matematika. Bagaimana menemukan cara tercepat menghitung total balok tanpa menghitung satu persatu. Dan penerapan non-formalnya, seseorang anak belajar bahasa asing melalui aplikasi interaktif. Sementara teori multiple intelligence mendorong guru untuk mengakomodasi beragam kecerdasan siswa melalui berbagai aktivitas. Penerapan di kelas contohnya seperti siswa menunjukkan bakatnya dalam berbagai cara, seperti bermain musik, menggambar, dan membaca puisi. Penerapannya pun meluas ke luar kelas. Saat kita belajar hal baru secara otodidak, mengikuti kursus online, atau mengembangkan hobi sesuai dengan minat bakat, tanpa sadar kita menerapkan prinsip-prinsip dari berbagai teori pembelajaran. Mari kita telah lebih dalam perbedaan dan persamaan antara teori behavioristik, kognitif, dan multiple intelligence. Teori behavioristik memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang diamati dan diukur. Fokus pada hubungan antara stimulus dan respon. Peran guru adalah sebagai fasilitator yang memberikan penguatan dan siswa sebagai penerima pasif. Metode yang umum digunakan adalah latihan berulang dan pemberian hadiah atau hukuman. Di sisi lain,
Teori kognitif menekankan pada proses mental internal seperti persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa membangun pemahaman, dan siswa aktif membangun pengetahuan. Metode yang sering digunakan adalah diskusi, pemecahan masalah, dan menggunakan peta konsep. Kemudian, teori multiple intelligence memperluas pandangan tentang kecerdasan yang mengakui adanya berbagai jenis kemampuan. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai kesempatan belajar sesuai dengan minat dan bakat siswa, dan siswa belajar melalui cara yang paling sesuai dengan kecerdasannya. Persamaannya, ketiga teori ini sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar individu, meskipun dengan pendekatan yang berbeda-beda. Jadi, kesimpulannya, memahami teori pembelajaran memberikan kita wawasan berharga tentang bagaimana proses belajar terjadi. Tidak ada satu teori pun yang sempurna untuk segala situasi. Sebagai pendidik atau pembelajar, kita dapat memilih, memadukan, dan mengembangkan pendekatan yang paling sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.